Hiu Tenagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan bahas dan mereview manga Blue Lock chapter 299. Namun sebelumnya Tamagon mengingatkan lagi tentang apa yang terjadi pada chapter lalu, yang dimana memperlihatkan deretan nilai pasar yang dimiliki oleh tiap-tiap para pemain Blue Lock selepas mereka sudah menyudahi persaingan yang ada di Liga Neo Egois. Chapter lalu memperlihatkan hal yang mengejutkan di mana Nagi tidak lolos dalam 23 pemain terbaik dari Blue Lock karena mendapatkan tawaran gaji yang sangat sedikit. Ini berawal dari dia melakukan keputusan yang sangat fatal dalam permainan Mansion City melawan FC Barca, di mana pada saat itu Nagi mencoba meredakan egonya dengan mengumpan kepada Rio dan tidak memilih pilihan menembak ke arah gawang. As baginya pada saat itu, Bachira langsung memotong jalur umpan darinya dan seketika itulah ide untuk memperbesar keunggulan dari FC Barca pun akhirnya sirna. Beberapa rekan-rekannya di Blue Lock seperti halnya Isagi pun tak percaya akan hal ini, di mana anjloknya ranking dari seorang Nagi yang benar-benar tak terprediksi oleh sebuah orang. Jadi dalam chapter ini akankah kita akan mendapatkan kejutan lagi, dan tentu saja ada juga beberapa ranking lagi yang akan kita lihat di chapter ini. Nah, jadi bagaimana kelanjutan dari Blue Lock chapter terbaru? Silahkan subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Blue Lock chapter 299 mendapatkan judul Air Mata Biru. Chapter ini kembali melanjutkan cerita yang ada pada chapter sebelumnya, di mana kita akhirnya mengetahui hasil nilai skor akhir dari pertandingan antara Barca melawan Mansion City. Cerita sebelumnya yang kita tahu tentu petaka ini bermula dari kesalahan yang dibuat oleh Nagi, yang dimana dia mengumpan kepada Rio, namun bola pun berhasil direbut oleh Bachira. Hal itu pun tak disia-siakan oleh pemain ini untuk memberikan keuntungan dari timnya. Catatan narator awal yang kita dapatkan di chapter kita kali ini adalah dengan kemenangan Barca, posisi terakhir sudah dipastikan dan masa depan Nagi dan juga Rio pun terpisah. Kita pun melihat skor akhir dari pertandingan penentuan ini, di mana dimenangkan oleh FC Barca dengan skor 3-2. Kemenangan ini tentu menjadi hal pahit bagi Mansion City, terutama dengan para pemain dari City yang sudah berusaha semaksimal mungkin berupaya untuk mengejar ketertinggalan mereka. Namun memang berakhir dengan satu kesalahan teknis fatal yang dilakukan oleh seorang Nagi. Di sini pun terdapat tanpa raut ekspresi yang berbeda dari kedua pemain, di mana pemain Barca meraihkan kemenangan, sementara itu di sisi yang lainnya kita pun melihat ekspresi wajah yang dimiliki oleh Nagi dan juga Rio yang tampak tak percaya akan hal ini. Kemudian lanjut kita beralih ke para pemain Blue Lock yang lainnya yang melihat lagi deretan ranking di papan pengumuman, di mana di sini pun terdapat Nanase yang melihat dirinya berada di ujung ranking, yakni bernomor 23 yang nyaris tak lolos, dan tragisnya lagi di bawahnya ada nama dari Nagi yang bernomor 24. Kita pun melihat di sini perbedaan antara nilai pasar yang dimiliki oleh Nanase yakni 25 juta, sedangkan Nagi berangka 24 juta dengan hanya selisih 1 juta saja. Nanase di sini kemudian tak percaya akan dirinya selamat dari kompetisi ini dan akhirnya pun bisa untuk lolos. Nah, di panel yang lainnya kita pun diperlihatkan beberapa ekspresi yang dimiliki oleh para pemain Blue Lock merayakan lolosnya mereka. Di antaranya adalah Reichi, Zantetsu, dan juga Kiora. Namun berbanding terbalik juga dengan beberapa pemain lainnya yang juga diperlihatkan dalam papan skor dengan mereka yang tak lolos dalam deretan ranking tersebut. Mereka adalah Tokimitsu, Hayate, Darai, dan juga ada beberapa pemain lainnya dengan memperlihatkan keseluruhan ranking. Ekspresi kekecewaan mereka tentu sangat terlihat jelas, mengingat mereka juga berharap agar apa yang menjadi mimpi mereka tercapai. Namun sayangnya di kompetisi ini mereka tak bisa untuk melaju dan lolos karena persaingan benar-benar sangat ketat. Menariknya pun di halaman selanjutnya memperlihatkan posisi akhir dari ranking tersebut ditempati oleh seorang Igarashi. Di sini dia benar-benar sangat bersedih dan sangat kecewa akan dirinya.
Jangankan untuk lolos, betapa terpuruknya dia melihat papan skor yang memperlihatkan nama darinya berada di ranking terbawah dari teman-temannya. Di sana kita pun melihat Ego Jinpachi yang mengumumkan bahwa dengan ini pengumuman dari lelang gaji terakhir akhirnya selesai diperlihatkan dan itulah beberapa orang yang lolos. Dan bagi para pemain yang tidak lolos dari ranking yang masuk ke 23 besar ini, kalian tidak dibutuhkan lagi di Blue Lock. Jadi, lock off. Kita pun diperlihatkan ekspresi kekecewaan dari beberapa pemain yang tak lolos ini. Dan pada akhirnya, gerbang dari para pemain yang sudah menjadi pecundang ini akhirnya terbuka dan mereka bersiap untuk keluar dari kompetisi. Di satu sisi, di sini pun Isagi bertanya kepada Ego Jinpachi, kenapa bisa seorang Nagi tidak lolos? Nah, disinilah kemudian Ego Jinpachi menerangkan bahwa Nagi ini tidak bisa memberi kontribusi di pertandingan. Dan memang ada momen-momen cemerlang, namun jaraknya antara permainan bagus dan juga permainan buruk terlalu jauh. Pemain dengan kualitas seperti itu hanya layak digaji seadanya. Jadi itulah alasan mengapa Ego Jinpachi tak meloloskan seorang Nagi saat ini. Beberapa orang tentu saja masih tak percaya dengan alasan tersebut. Apalagi Isagi mengatakan bakat dari Nagi juga harus diperhitungkan. Yep, ada juga satu pemain yang juga melakukan instruksi, diantaranya adalah rekan stream dari Nagi sendiri yakni Ryo yang protes kepada keputusan dari Ego Jinpachi. Di sini pun Ryo meminta bahwa segera ulang perhitungannya. Dia bilang di sini bahwa ini benar-benar tidak masuk akal karena dia juga tentu tahu bahwa bakat yang dimiliki oleh seorang Nagi sudah diakui oleh dunia. Jadi memang Nagi ini tak selalu dalam performa terbaik, tapi ada permainan ajaib yang cuma bisa dilakukan oleh seorang Nagi. Nah, di sini pun kemudian kita pun bisa melihat ekspresi yang terpuruk dimiliki oleh Nagi yang tertunduk lesu tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Ryo ini kemudian dengan emosi bilang ke Ego Jinpachi bahwa Nagi jelas-jelas adalah seorang pemain jenius dan dia terlalu hebat untuk diakhiri seperti ini. Ryo pun meminta ulang sekali lagi untuk menghitung ulang hal tersebut. Nah, dan kemudian disinilah Ego Jinpachi mempertegas alasan mengapa Nagi diputuskan untuk tidak lolos. Ego bilang bahwa tempat ini bukanlah tempat penitipan anak dan sudah dia katakan dari awal ini adalah laboratorium untuk menciptakan striker terbaik di dunia. Dan Ego Jinpachi kemudian benar-benar tertawa juga mendengar Ryo yang bilang bahwa seorang Nagi ini jenius. Ego di sana menegaskan bahwa bakat dari seorang Nagi sudah layu. Bakat bukan soal percaya pada kemampuan diri sendiri, tapi soal membuktikan kemampuan itu lebih dulu. Oleh karena itulah bakat bisa berubah terpengaruh oleh lingkungan dan kondisi mental. Teman dan rival, tujuan dan perasaan, semuanya bisa memperkuat ataupun melemahkan bakat dari seseorang. Saat itu dia membuktikan secara tak terduga bahwa dirinya lebih dari sekedar bakat. Lalu kalian malah menciptakan ilusi bahwa itulah kekuatan sejati kalian dan itulah yang akhirnya dipercaya dunia dari seorang Nagi. Yang seharusnya kalian lakukan adalah mendisiplinkan diri dan hasil ini memang melebihi bakat. Tapi dosa terbesarnya adalah lewat gol itu Nagi telah memenuhi mimpinya untuk mengalahkan Yoichi Isagi. Ego lantas kembali menjelaskan alasan mengapa bisa bakat tersebut layu. Kehilangan harapan, keputusasaan atau ketakutan itu bukanlah hal semua yang mempengaruhi bakat tersebut layu, namun itu adalah sebuah kepuasan. Kenyataan dia tak punya kekuatan untuk benar-benar mengalahkan Isagi saat ini dan saat keinginan dilepaskan. Binatang yang perutnya kenyang lupa cara untuk berburu. Api itu tidak akan pernah kembali dan di titik pertandingan itu dia seharusnya bisa melampaui semuanya meski itu menyakitkan. Dan meskipun kalah, dia tetap harus membakar ego yang tak terpuaskan tersebut. Keputusan untuk bekerja sama itulah yang membunuh bakat dari seorang Nagi. Ego kemudian berbicara kepada Ryo. Saat itu bakatnya memang sudah layu dan kau terus menyiramnya dengan harapan bahwa bunga itu akan mekar kembali. Pada akhirnya, kalian hanya berbicara soal menjadi yang terbaik, tapi tidak pernah menemukan kobaran api yang lebih besar daripada mengalahkan Isagi. Jadi, itulah kenapa kau takut kehilangan semua yang kau miliki sekarang. Ini Blue Lock dan hanya pemimpi gila yang tak akan pernah berhenti sampai menjadi yang terbaik di dunia dan yang pantas ada di sini. Kalau kau orang waras yang sudah puas dengan pencapaian di bawah itu, pulang saja sekarang. Seishiro Nagi.
Nah, mendengar alasan apa yang dikatakan oleh Ego Jinpachi membuat perasaan dari Ryo pun mendidih. Bahkan dia pun menangis dengan tidak hentinya berkata, "Hentikan kata-kata tersebut." Ryo tentu adalah orang yang paling tahu posisi Nagi saat ini dan tentu dia tak percaya harusnya Nagi benar-benar bisa lolos bersamanya. Yup, dan kita pun sampai di akhir panel chapter 299 ini. Kita melihat reaksi dari seorang Nagi yang untuk pertama kalinya berbicara kepada Ryo selepas dia mengetahui dirinya sudah tidak lolos. Catatan akhir yang kita dapatkan di chapter kita kali ini, mimpi kita yang belum terwujud. Di tengah semuanya, Nagi pun berbicara kepada Ryo. Nah, jadi bagaimanakah menurut kalian dengan nasib yang dimiliki oleh seorang Nagi yang tak lolos ini? Apakah akan ada kemungkinan plot twist lagi yang dibuat oleh Nagi di mana adanya beberapa pemain yang lolos mendapatkan cedera dan disinilah ada peluang Nagi untuk bisa masuk menggantikan posisi dari pemain tersebut karena Nagi ada di peringkat ke-24. Jadi alhasil jika ada seorang pemain yang cedera ataupun mengalami hal yang serupa, itu akan menjadi keuntungan dari Nagi dan otomatis dia bisa saja naik ke posisi peringkat ke-23 dan meloloskannya. Bisa saja pemain yang terindikasi dengan hal itu adalah seorang Chigiri yang bisa saja cedera. Namun untuk saat ini kita masih belum tahu ya bagaimanakah alur Nagi yang sudah dirancang oleh autor sendiri. Apakah Nagi akan benar-benar akan dipendam ataupun kemungkinan yang akan kita bahas barusan tadi, Nagi akan masuk untuk menjadi skenario selanjutnya. Nah, bagaimana menurut kalian dengan hal ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton. Kita akan bertemu lagi dalam Blue Lock chapter di minggu depan. Karena minggu depan Blue Lock akan rilis kembali.